Kerja di Puri. Wah. Itu naik kereta subuh-subuh ya kan, pulangnya itu ke Depok kuliah. Awal-awal los misalnya 7 juta, itu keringetan ya kan. Terus jadi terbiasa. 2 tahun kerja juga nggak nutup lah. Awal start buka rekening saham itu 100.000. Fase awal masuk sekitar 100 juta. Sampai modalnya itu total 400 juta. 1,6-an ya, 1,6, 1,8. Hai Sahabat Ngerasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang masih muda namun terbilang sukses luar biasa. Yuk langsung saja kita sapa Isya Yusril, seorang entrepreneur dan juga investor. Hai Isya. Hai Glenn. Apa kabar Isya? Baik. Kabar baik juga. Oke, nah Isya mungkin yang udah sering nonton channel Miraset pernah tahu nih Isya dulu sebagai castnya The Semut ya Isya ya. Semut season 1 dulu. Satu ya? Sama gue juga. Iya, jadi waktu itu nih ya Sahabat Miraset, di Semut itu kan kita lomba ikutan Hot Championship ya. Di minggu pertama Isya itu langsung profit 30%. Isya 25 tahun, bisa dibilang sukses banget. Punya berapa banyak bisnis sih sekarang Isya? Oke, sekarang gue ada bisnis di properti, Sinergi Properti Asia. Itu gue bangun klaster di Kota Malang, klaster rumah kos. Alhamdulillah ini udah sold out dan tinggal pembangunan. Cuma sekarang juga lagi proses untuk akuisisi lahan lagi. Ada rencana juga untuk pengembangan. Terus juga yang masih ada kaitannya properti juga pariwisata itu di Malang juga. Ini lagi buat Malang Skyland. Itu kayak tempat pariwisata yang menawarkan view pemandangan, resto, wahana. Terus juga ada perusahaan advisory, konsultan, advisor buat perusahaan yang mau corporate action. Terus juga ada logistik, itu Galaksa Logistik. Terus juga creative agency. Terus juga ada car wash and detailing Luminosi di Bandung. Boleh tahu nggak sih Isya pertama kali terjun ke dunia bisnis tuh umur berapa sih? Kalau misalnya bisnis ya kita mulai belajar. Saya mulai belajar jualan itu sebenarnya dari SMP. Okay. Dari SMP jualan LKS waktu itu zaman SMP. Tapi terus SMA jualan juga. Dulu ada Car Free Day. Nah saya jualan pepes waktu itu. Jadi ayah bunda di rumah bikin pepes, saya jual pas Car Free Day. Terus pas kuliah itu macam-macam juga, sempat jualan sate di depan kampus. Dari SMP tuh emang niatnya apa nih? Pengen cari uang jajan kah? Atau memang pengen coba-coba aja gitu? Pengen belajar sih, sama penasaran. Terus juga seneng banget kayak waktu zaman SMP ternyata ada activity yang bisa menghasilkan. Mungkin gara-gara startnya itu menyenangkan, jadinya ya sampai sekarang aja. Katanya dulu pernah ya jadi driver ojol? Pernah, udah. Ketika lulus SMA 2015, itu kan lagi rame ojek online ya kan. Nah, penasaran akhirnya join juga. Nah, itu lumayan jadi ada source income baru lah. Nah, uangnya itu dipakai untuk belajar sama coba di pasar modal. Oh, oke. Jadi lulus SMA tuh kuliah awal gitu ya? Kuliah awal, betul. Nah, ngomong-ngomong langsung nih buat top up RDN katanya. Nah, Isya pertama kali kenal pasar modal tuh gimana ceritanya? Jadi pas ulang tahun 17 itu ayah saya ngasih buku Rich Dad Poor Dad ya kan. Nah, itu buku itu yang jadi pembuka rasa penasaran saya terhadap business owner dan investor. Nah, saya pelajari instrumen investasi yang bisa dimulai dengan uang yang kecil, itu kan salah satunya di pasar modal juga kan. Kalau misalnya kita berinvestasi properti segala macam, kita butuh capital yang besar lah. Kalau misalnya di pasar saham mulai 100.000 kan juga bisa. Nah, akhirnya oke, berarti untuk jadi investor bisa belajar mulai di pasar modal gitu dengan modal yang minim. Oke, awalnya belajar itu waktu zaman kuliah nih. Waktu itu Isya ambil kuliah apa sih? Kuliah manajemen, jurusannya manajemen. Oke, jadi cukup sejalan sih sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, akhirnya menggeluti berapa lama pada akhirnya? Iya, jadi starting kan pas mulai kuliah. Kebetulan di kampus juga ada galeri investasi. Jadi waktu-waktu luang di kampus digunain di galeri investasi itu. Iya, sempat pernah ikut lomba-lomba juga. Lombanya di UNES,
itu kebetulan juga nasional. Kita sekalian ngasah buat analisa teknikal fundamental kita, karena lombanya selain kita awal trading dulu segala macam kayak gitu, kita juga harus ngasih paparan terhadap apa yang kita beli, analisa baik dari teknikal maupun fundamental. Cara bagi waktu tuh gimana sih, Sya? Waktu kuliah tapi juga sambil belajar mengenai pasar modal. Itu mungkin karena jurusannya juga inline gitu ya. Jadi ketika belajar pasar modal, kita laporan keuangan segala macam kayak gitu yang berkaitan sama analisa fundamental gitu ya. Banyaklah korelasinya, jadinya ketika belajar atau rasa penasaran itu ada terhadap pasar modal, justru impact-nya ke kuliah itu jadi lebih oke sih. Oke, nah dari situ Isya sempat serius nggak sih di pasar modal atau sempat kepikiran jadi full time trader atau gimana gitu? Sebenarnya kepengennya gitu ya, goalsnya itu pengen dia jadi investor sama business owner gitu kan, kita bisa punya waktu luang. Jadinya kalau dibilang serius banget. Jadi dari zaman dulu tuh emang terus belajar, bahkan sampai hari ini juga masih terus belajar dan ngasah pengetahuannya lah, knowledge tentang investasi gitu. Tapi sebelumnya pernah nggak sih ngerasain menyicipi gitu pekerjaan lain? Pernah. Jadi pas masih kuliah, setelah yang lomba tadi itu, kenal sama orang-orang yang kebetulan dia tingkat akhir gitu kan, dari sisi peserta lain itu tingkat akhir, dia kerja di sekuritas. Nah, ada informasi ngajak juga untuk kerja di sekuritas. Itu pas tingkat 3 kuliah, pindah kelas malam, kelas karyawan, akhirnya kerja di sekuritas sambil kuliah. Oke, kerja sambil kuliah, gimana tuh pengalamannya? Seru banget. Jadi waktu itu rumah di Bogor, kerja di Puri. Wah. Itu naik kereta subuh-subuh ya kan, pulangnya itu ke Depok kuliah. Jadi hari weekdays itu bisa berangkat subuh, pulang tuh malam, karena kan kelas malam baru beres sekitar jam 10, nyampe rumah bisa jam 11-an. Oke, itu di jalannya selama berapa lama tuh, Sya? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Sampai lulus kuliah? Sampai lulus kuliah. Oke, tapi kuliahnya tetap aman nih ya? Aman. Lulus dengan nilai yang oke? Iya, alhamdulillah itu. Nah, pengalaman kerja di dunia, langsung ya di sekuritas gitu, dealing klien, dan itu berarti Isya juga harus manage gitu ya, uang-uang klien. Nah, itu kayak gimana sih di usia yang belum 20 mungkin ya? 20 ya? 20 awal ya? Nah, itu gimana sih tuh, Sya? Jadi pas kerja di sekuritas itu role-nya kan investment specialist. Jadi kita nggak ngelola uang nasabah itu direct kan. Kita cuma ngasih advice aja. Tapi memang tujuannya ya pengennya si nasabah itu kan ngerasa cuan, cuan lah ya kan. Nah, itu untuk pelajarinnya berarti kan 2 hal, skill dari sisi knowledge tentang si pasar modalnya, analisa, dan juga dari sisi sellingnya, karena kan cari klien juga. Nah, belajarnya itu dari buku sama dari video-video lah di YouTube. Oke, tapi ngambil pelajaran formal juga kah, seperti sertifikasi gitu? Oh iya, sertifikasi buat si knowledge di pasar modalnya itu WPE, ambil WPE, WMI gitu. Terus sekarang juga CIB, Certified Investment Banker. Isya kan dari awal top up RDN itu kan dari hasil ngojek. Betul. Itu berapa modalnya? Dulu pas awal start buka rekening saham itu 100.000. Cuma seiring berjalannya waktu ada tambahan uang, deposit lagi. Kalau diakumulasi pada saat start itu sih ya kurang tahu juga ya, nggak ngitung ya. Cuma kalau ada uang langsung deposit kayak gitu. Oke, itu tentunya nggak langsung cuan lah gitu ya? Iya, los lah. Jadi emang di fase awal mungkin di semua hal mungkin ya kita emang harus belajar dulu, karena untuk mempelajari pasar modal lah khususnya analisa, kita teknikal fundamental mungkin baca buku, nonton video 3 bulan selesai, tapi ternyata ada hal lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan kita dalam investasi kan, psikologi kita. Nah, itu emang harus bakal mature dari experience. Oke, Isya akhirnya pengalaman berapa lama sampai ngerasain yang namanya profit konsisten, Sya? Konsisten kan ya kita, Makmani itu 4 tahun kurang lebih. Oke, ngomongin loss kan tadi katanya pasti loss gitu ya, tapi pengalaman loss yang mungkin paling nyesek tuh ada nggak, Sya?
Ada pengalaman loss nyesek. Jadi loss juga bertahap ya. Awal-awal loss misalnya 7 juta itu keringetan ya kan. Terus jadi terbiasa. Oke. Terus naik lagi. Cuma yang waktu itu sampai sekarang masih berkesan ada loss itu cuma selang istirahat market doang. Jadi sesi 1 sebelum istirahat saya beli sahamnya, market sesi 2 open itu loss. Sebenarnya cuma 2%-an lah. Cuma gara-gara pakai margin itu limit all in gitu, jadi benar-benar kerasa banget gitu. Mungkin waktu itu kan juga masih sambil kerja kan, mungkin lossnya itu 2 tahun kerja juga nggak nutup kan. Nyesek banget ya itu, bukan nyesek lagi gitu ya. Iya. Oke, tapi pada saat itu psikologi udah cukup matang belum, Syah? Nah justru hal-hal kayak gitu yang akhirnya jadi bikin mateng. Oh. Jadi hari itu nggak terlupa karena ya nggak bisa tidur, makan juga males ngunyah, nggak ada rasanya ya. Kalau kita ngomongin yang happy nih, Syah, cuan yang paling berkesan apa nih? Nah, jadi setelah yang tadi loss itu, masih di saham yang sama juga, masuk lagi selang 2 hari. Karena kan sebenarnya kalau dari analisanya itu udah oke, teknikalnya oke. Waktu itu kan dari teknikal ya, karena buat trading. Nah, hal yang kemarin buat loss itu karena pas istirahat antara sesi 1 dan sesi 2 itu, istirahat jam market, itu PSBB. Maksudnya ada informasi mengenai PSBB. Loss-nya 2%, tapi gain-nya waktu itu sekitar 15%, all in juga. Oke, Jadi dalam itu jangka cukup waktu berkesan. berapa lama? Sehari. Sehari? Iya. Tuh. Terus juga ada saham yang buat swing juga, itu yang cukup berkesan. Hold 3 bulan dapat 300%. Cuan 300% dalam 3 bulan. Boleh tahu nggak sih nominalnya berapa? Fase awal masuk sekitar 100 juta. Pas sahamnya lumayan naik, ya kan? Udah lumayan naik, terus juga udah confirm lah masuk lagi. Jadi belinya bertahap sampai modalnya itu total 400 juta. Nah itu jadi sekitar 1,6-an ya, 1,8. Wow, luar biasa. Berarti tahun berapa tuh, Syah? Tahun 2021. Oke, nah ini banyak yang pengen tahu nih. Mungkin bisa dibagi tahu nih rahasianya, Syah. Jadi emang nggak compounding kayak gitu juga, nggak 100.000 itu terus cuan-cuan jadi 1M. Nggak ngegulung langsung jadi ngegulung 1M gitu ya? Ya tentu juga ada beberapa deposit dari dalam prosesnya kan itu kayak yang awal dari pas Gojek itu kalau ada uang juga di top Masukin. up, terus kerja di pasar modal juga di top up, terus juga ada usaha-usaha di top up, sama pas udah ngerti di pasar modal udah bisa konsisten, itu juga ada temen yang percaya akhirnya dia titip uangnya gitu. Ada beberapa sahabat itu saya juga jelasin juga kalau misalnya pasar modal risknya kayak gimana, peluangnya apa, momentumnya kayak apa. Pas waktu itu mereka percayain ke saya kayak gitu, ya alhamdulillah jadinya kejadian. Oke, kalau tadi kan caranya. Nah, ini cara Isya memutuskan gitu ya untuk beli saham. Apa aja sih yang Isya pertimbangkan? Fundamental dan teknikal pastinya. Tergantung goalsnya. Jadi kalau misalnya emang pengennya trading gitu, scalping atau apa kayak gitu, kita lebih ke teknikal dan ngelihat dari top gainers sama top losers, biasanya kayak gitu. Terus ke follow the trend aja. Kalau misalnya kita ngelihat di gainers ada saham apa, kita lihat teknikalnya daily atau time frame yang lebih kecil, dia break resistance, ya udah kita follow the trend. Itu cuma untuk trading lah. Atau kita lihat top loser, kita lihat posisinya, kalau udah di support kita tunggu confirm bounce back, kita masuk di situ. Dari fundamental, malah dari makro gitu, dari kondisi yang waktu itu dapat momentum itu karena analisa makro juga. Jadi lihat kondisinya seperti apa, terus sampai menentukan saham dan sektor apa yang dipilih. Oke, kalau selain chart nih, Syah, kalau lagi scalping, lihat bid offer atau volume juga nggak? Lihat. Jadi untuk kita lihat psikologi trader-trader di saham tertentu, tentu ngelihat the bid offer, kita lihat psikologinya. Isya, itu cara analisis sektor mana nih mungkin yang kira-kira akan naik? Itu gimana, Syah? Itu dari makro sih, Glenn. Jadi kayak misalnya hari ini kondisinya seperti apa, kita ngelihat inflasi yang tinggi,
impact-nya adalah suku bunga naik untuk melawan inflasi tersebut. Akhirnya sektor-sektor mana yang terdampak. Nah, ketika kita ngomong investing kan berarti time frame-nya lebih lama kan. Saya tuh beli ketika orang lagi belum melirik saham itu. Misalnya kayak hari ini kita ngomongin sektor properti. Mungkin menurut banyak orang belum menarik. Karena apa, demand ketika orang beli properti kan juga belum ada kan, karena suku bunga yang tinggi gitu. Otomatis jadi ketika orang beli rumah, bunga KPR-nya pun akan tinggi. Ini membuat sektor properti itu jadi kurang menarik. Tapi justru di saat inilah waktu yang tepat menurut saya. Kalau misalnya kita juga lebih dekat lagi melihatnya, di sektor ini juga udah banyak saham-saham yang undervalue. Price book value-nya di atas market price. Cara saya analisa untuk investing dari makro, sektor, baru emitennya. Dari sekian banyak gitu bisnis yang dijalanin, kira-kira akan ekspansi lagi nggak nih ke depannya? Di bisnis properti juga kita bakal ekspansi karena banyak good deal lah, deal-deal bagus. Orang sekarang lagi kondisinya juga lagi kurang oke, kita bisa dapat harga tanah lebih murah. Sekarang peluangnya tuh banyak orang yang juga akhirnya jual tanahnya, land banknya dengan harga yang oke, dengan deal yang oke juga dari sistem pembayarannya. Nah, jadi kita akan buka project-project baru. Nah, Isya ini kan ceritanya zero to hero gitu ya. Banyak nih yang pengen juga mencontoh seperti Isya. Mungkin boleh bagi tips ke sahabat Miraset yang mulainya dari nol juga, Isya. Buat teman-teman yang baru mulai atau dalam ngerjain hal apapun, mau itu bisnis, mau itu investasi, harus punya rasa penasaran yang tinggi. Jadinya terus cari, terus belajar, terus kepo. Terus jangan lupa juga selain butuh modal buat investasi dan bisnis, investasi juga leher ke atas. Maksudnya belajar, nyari ilmu, ikut sertifikasi, ikut workshop, kayak gitu, beli buku, itu juga penting. Pengambilan keputusan yang benar itu lahirnya dari experience atau dari knowledge. Oke, Isya di usia 25 nih ya, masih panjang masa depannya. Tapi visi Isya ke depan itu mungkin 10 tahun lagi seperti apa sih? Semua bisnis yang saya jalanin itu kan selalu berpartner. Mayoritas itu temen dari zaman SMA. Goalsnya kan pasti beda-beda kan setiap orang. Kalau misalnya buat saya pribadi, jadi business owner dan investor yang sukses, jadi punya banyak waktu luang, bisnis juga udah mature, semoga juga bisa dari satu bisnisnya yang IPO juga. Oke. Pertanyaan terakhir buat Isya, apa definisi sukses untuk Isya? Jadi definisi sukses bagi saya adalah ketika sudah memiliki kebebasan dari sisi finansial maupun dari sisi waktu. Karena ketika itu sudah terjadi, banyak hal positif yang menurut saya juga bisa dilakuin inline dengan apa yang saya pengen lakuin. Di umur 33 nanti, saya sama teman-teman bisa tetap bersama-sama sukses bareng-bareng. Isya, luar biasa banget. Thank you buat sharingnya hari ini. Sama-sama Glenda. Sukses selalu ya buat Isya dan juga bisnisnya. Amin, sukses juga buat Glenda. Oke, thank you sahabat Miraset. Itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Isya Yusril, seorang entrepreneur dan juga investor. Mudah-mudahan nih bisa menjadi inspirasi buat kamu-kamu, terutama yang masih muda, masih banyak waktu untuk belajar terus dan tentunya bisa sukses. Terima kasih banyak sahabat Miraset telah menonton Hidden Masters episode kali ini. Stay tune terus untuk Hidden Masters episode berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.